Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hormat kepada Bapak dosen Abdul Isa SPDI dan beserta teman-teman saya bersama dan saya langsung membahas tentang syariah aswaja an-nadwiyah. Kita langsung buka pendahuluan latar belakang masalah. Akidah pada masa Nabi adalah akidah paling bersih, yaitu akidah Islam yang sebenarnya, karena belum tercampur oleh kepentingan apapun Selain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebabkan karena Nabi adalah sebagai penafsir Al-Quran satu-satunya, sehingga setiap sahabat yang membutuhkan penjelasan Al-Quran yang berkaitan dengan keyakinan, maka Nabi langsung menjelaskan maksudnya. Selain itu, umat terbimbing langsung oleh Nabi, sehingga dalam memahami agama tidak terjadi perbedaan. Berbicara masalah aliran pemikiran dalam Islam berarti berbicara tentang ilmu kalam. Kalam secara harfiah berarti kata-kata. Kaum teologi Islam berdebat dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pemikirannya, sehingga teologi disebut sebagai mutakalim, yaitu ahli debat yang pintar mengolah kata. Ilmu atau kalam juga diartikan sebagai teologi Islam atau usuluddin, yaitu ilmu yang membahas ajaran dasar dari agama, dari pemikiran agama. Ahlus Sunnah wal Jamaah memang satu istilah yang mempunyai banyak makna, sehingga banyak golongan dan faksi dalam Islam yang mengklaim dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama dan pemikir Islam mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan golongan mayoritas umat Islam di dunia sampai sekarang, yang secara konsisten mengikuti ajaran dan amalan atau sunnah Nabi dan para sahabat-sahabatnya, serta memperjuangkan berlakunya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam. Langsung pembahasan. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari dua kata inti, yaitu Ahlus Sunnah yang artinya ahli mengamalkan sunnah, penganut sunnah atau pengikut sunnah, dan wal Jamaah yang artinya, dan jamaah maksudnya adalah jamaah sahabat-sahabat Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan membelanya. Dari definisi di atas jelas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya terdiri dari satu kelompok aliran, tapi ada beberapa aliran, ada beberapa faksi di dalamnya. Dalam kajian ilmu kalam, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah banyak dipakai sejak masa sahabat sampai generasi-generasi berikutnya. Sumber dari istilah tersebut oleh sebagian banyak para ahli diambil dari hadis Nabi SAW yang menerangkan akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah At-Tirmidzi yang artinya sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 agama, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan binasa kecuali satu. Para sahabat Nabi itu bertanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada iktikadku dan yang berpegang teguh pada iktikad yang dipegangi oleh sahabat-sahabatku. Yang B, asal mula munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan al
Al-Asy'ari lahir di Basra tahun 260 Hijriah sampai 873 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 324 Hijriah sampai 935 Masehi. Ialah seseorang ahli fikih terkenal, pemuka teologi Islam pada masanya. Menurut catatan sejarah, Abu Hasan Al-Asy'ari adalah murid dari ayah tirinya, yakni Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai, yaitu seorang ulama besar Mu'tazilah. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari bangkunya itu karena menurutnya banyak keyakinan yang tidak benar. Kemudian beliau membangun paham sendiri, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Paham Ahlussunnah wal Jamaah juga sering disebut sebagai paham Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Juga sering disebut sebagai paham Ahlussunnah saja. Juga sering disebut Sunni dan pengikutnya disebut Sunniyun. Nah, seluruh ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dibukukan oleh beliau. Di antaranya terdapat dalam kitab yang beliau susun seperti Al-Ibana fi Usuli Diniyah, Maqalatul Islamiyah, Al-Mujaz, dan lain-lain. Yang C, doktrin-doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, pahamnya tentang seorang muslim dan hal dosa. Nah, golongan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa suatu golongan dapat dianggap atau diakui sebagai muslim apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Yang kedua, ucapan itu diikuti kepercayaan dengan hatinya. Yang ketiga, dan dibuktikan dengan amal yang nyata. Adapun tentang dosa, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan dosa yang sampai ia mati belum bertaubat, maka orang ini dihukum sama dengan orang mukmin yang mengerjakan maksiat. Orang ini apabila ia tidak diampuni Allah, ia masuk neraka, tetapi tidak abadi. Ia akan lepas dari siksa neraka setelah selesai menjalani hukuman neraka, tetapi ia juga akan merasakan nikmat karena imannya. Yang B, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ahlussunnah, Allah itu satu, unik, khotim, dan wujud. Dia bukan substansi, bukan tubuh, bukan oksigen, tidak terbatasi oleh arat dan oleh ruang. Dia itu memiliki sifat-sifat seperti mengetahui hidup, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan lain-lain. Menurutnya prinsip-prinsip bahwa Tuhan itu unik dan pada dasarnya berbeda dari sifat-sifat makhluk dan dengan doktrin mukhalafah atau perbedaan mutlak. Berdasarkan doktrin ini, bila suatu sifat diaplikasikan kepada Tuhan, maka sifat tersebut mesti dipahami secara unik dan jangan dipahami seperti kita itu memahaminya terhadap makhluk. Karena doktrin mukhalafah, inilah Ahlussunnah berpendiri bahwa kita itu tidak boleh menyebutkan sifat Tuhan selain daripada yang termaktub secara jelas dalam Al-Quran. Sifat-sifat Tuhan berbeda dari sifat makhluk, bukan dalam tingkatan tetapi dalam jenisnya, yakni dalam sekar hakikatnya. Menurut Al-Ghazali, sifat-sifat Tuhan berbeda dari esensi Tuhan, tetapi berwujud dalam esensi itu sendiri. Uraian-uraian ini juga membawa paham banyak yang kekal, dan untuk mengatasinya Ahlussunnah mengatakan bahwa sifat-sifat itu bukanlah Tuhan, tetapi tidak pula lain dari Tuhan. C. Tentang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kesimpulan karena masih ada 4 menit. Kesimpulannya itu Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai paham. Yang pertama yakni diungkapkan orang Islam ialah orang yang mempunyai kepercayaan hati, dibuktikan dalam bentuk perkataan dan amaliannya. Yang kedua, orang Islam yang berbuat dosa besar dan sampai matinya belum bertobat, maka diklaim sebagai mukmin yang melakukan maksiat. Hukumannya akan masuk neraka, tetapi mempunyai harapan besar masuk surga, walaupun sudah berabad-abad lamanya. Yang ketiga, semua perbuatan Allah mengatakan atau menyatakan sesuatu itu kita tidak mengetahuinya, dan yang mengetahui hanyalah Allah sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Abdul Hisham SPDP aku dosen mata kuliah saja serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman yaitu tentang perbedaan Muhammadiyah dengan NU. Untuk perbedaan NU dan Muhammadiyah, yang pertama NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian akidah kalau NU mengikuti paham syari Asy'ari atau Maturidi, sedangkan Muhammadiyah mengikuti paham Salafus Shalih, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan fikih kalau NU seharusnya mengikuti satu mazhab terutama Syafi'i. Kalau Muhammadiyah langsung pendapat dan sunnah serta terjih memilih pendapat yang terkuat. Nah ini selanjutnya yaitu Muhammadiyah itu tidak mengabarkan kita sebenarnya dengan kapan wajib membaca sama tidak. Dan banyak lagi perbedaan yang lainnya. Di sana masalah perbedaan antara dua dari segi Islam yaitu NU dan Muhammadiyah jelasnya sangat berbeda, baik cara berpikirnya ataupun dalam pengambilan keputusan hukum. Dari kesimpulannya dari pembahasan yang telah diulas di atas bisa kesimpulan bahwa pandangan antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan yang keduanya merupakan agama organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Memang berasal dari madrasah atau sekolah berbeda yang sebenarnya terjadi sangat lama. Muhammadiyah lahir 1912 didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ada lembaga yang lahir dari destinasi untuk orang seperti Syekh Al-Albani, Muhammad Abdul Bashir Al-Nur yang sangat nasional sekaligus pemimpin salaf yang liberalis seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab. Wacana pemikiran pada kesannya membuka pintu ijtihad kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh ijtihad menghidupkan kembali pemikiran Islam. Di sisi lain, NU atau Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1992. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu yang mukarram Bapak Abdullah Isa
SPD MPDI dan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi STI Taruna Surabaya yang selalu saya banggakan dan saya hormati. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya kami dapat alhamdulillah menyelesaikan makalah yang berjudul aliran Jahmiyah. Selanjutnya yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang telah memberikan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni yang berupa agama Islam yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam firman Allah, inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Selanjutnya kami sebelumnya berharap di dalam makalah ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita terhadap aliran Jahmiyah. Oleh sebab itu penting bagi kita adanya kritik dan saran atau sifatnya usulan sebagai memperbaiki makalah yang kami buat di waktu yang akan datang. Semoga makalah yang saya sajikan ini dapat dipahami dengan mudah bagi siapapun yang membacanya dan juga dapat berguna bagi kita semua. Selanjutnya langsung saja kita ke bab 1 mengenai pendahuluan latar belakang dalam menjalankan atau menjalani kehidupan suatu hal. Ya langsung aja. Nanti ini terakhirnya pembahasan ini. Iya. Kita Langsung saja kita ke dalam bab 2 mengenai pembahasan, yakni mengenai pengertian Jahmiyah. kalau bisa pertanyaan nggak sama. Nah oke. Jahmiyah. Pengertian Jahmiyah. Pengertian Jahmiyah adalah sebuah firqah atau sekte ahli kalam yang menisbatkan diri kepada agama Islam, yang mana memiliki ideologi dan pemikiran akidah tersendiri yang menyelesaikan tentang menyelisihi akidah orang-orang yang menapaki jalan para as-salaf as-soleh, terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Rabb yang maha mulia. Jam'iyah itu berasal dari nama pendirinya Al-Jam bin Sofyan At-Tirmizi. Al-Jam bin Sofyan At-Tirmizi yang mana berasal dari Khurasan dan muncul pada abad kedua Hijriah. Ia adalah seorang penganut akidah Jabariyah. Orang yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-Jam dikenal sebagai orang yang suka dan banyak berdebat. Hanya saja ia tidak memiliki pemahaman tentang ilmu hadis dan bukan pula orang yang memiliki perhatian kepada ilmu tersebut, dikarenakan kesukaan dan kesibukannya terhadap ilmu kalam. Teman-teman kami yang kami hormati, yang kami cintai juga, selanjutnya langsung saja ke perkembangan golongan Jahmiyah. Di dalam pemikiran Al-Jam bin Sofyan
tegak di atas bid'ah ahli kalam dan berbagai pemikiran yang menyimpang dari akidah salafiyah dengan pengaruh yang sangat kuat dari berbagai macam ideologi sesat pada masa itu. Awal kemunculannya itu ada di negeri Tirmiz, tempat kelahiran Ajam, dan kemudian terbesar ke seluruh Khurasan. Pemikiran ini terus berkembang dan tersebar hingga kalangan orang-orang awam dan bahkan tokoh-tokoh besar yang membela pemikiran tersebut. Di dalam pemikiran ini bahkan merasuk ke banyak orang dengan berbagai tingkatannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan tingkatan Jahmiyah dan sejauh mana pengaruhnya terhadap manusia. Itu membaginya kepada 3 tingkatan. Yang pertama, Jahmiyah ekstrim yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jika disebutkan salah satu dari Asmaul Husna, maka mereka akan mengatakan bahwa itu adalah majaz atau bahasa kiasan. Yang kedua, tingkatan kedua yaitu Jahmiyah adalah penganut Mu'tazilah dan yang semisalnya. Mereka menerima dan mengakui nama-nama Allah secara umum, tetapi mereka menolak sifat-sifatnya. Yang ketiga, tingkatan ketiga yaitu sekelompok orang yang menetapkan sifat-sifat Allah dan menyelisihi Jahmiyah. Tetapi dalam diri kita terdapat sesuatu dari pemikiran Jahmiyah tersebut. Merekalah kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah secara global, namun masih menolak beberapa nama dan sifat serta mentakwilnya atau menafsirkan kepada yang bukan maknanya. Selanjutnya mengenai pemikiran dan akidah dalam golongan Jahmiyah. Di dalam pemikiran akidah di dalam golongan Jahmiyah itu ada yang pertama pemikiran aliran Jahmiyah mengenai iman kepada Tuhan. Iman adalah makrifat pada Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan pada segala yang datang dari Allah. Sedangkan selain makrifat seperti pengakuan dengan lisan, tunduk dengan hati, yaitu adanya mahabbah, cinta kepada Tuhan dan para Rasulnya, dan juga pengagungan terhadap mereka, dan juga takut kepada mereka. Pengalaman dengan anggota badan bukan termasuk iman. Dan selanjutnya tentang perbuatan manusia. Manusia melakukan perbuatannya karena terpaksa dan mengingkari adanya kemampuan manusia. Pembuat hakiki dari perbuatan manusia adalah Tuhan. Selanjutnya mengenai ilmu Tuhan adalah baharu. Mereka menolak pendapat bahwa Tuhan disifati dengan sesuatu hidup, berilmu, berkuasa, atau berkehendak. Jam mengatakan saya tidak menyifati Tuhan dengan sifat yang belum diberikan kepada makhluk seperti sesuatu yang ada, hidup, berilmu, dan berkehendak. Tetapi mereka mengakui bahwa Tuhan berkuasa mewujudkan pelaku perbuatan, pencipta yang menghidup dan mematikan. Mengenai sifat-sifat ini sebagai sifat yang hanya diprioritaskan untuk dimiliki Tuhan sendirian. Selanjutnya Al-Quran adalah makhluk dan baharu. Tuhan tidak berbicara tentang pencipta kalam. Mengenai akidah Jahmiyah itu menganut mazhab mereka adalah mazhab yang bertauhid, yaitu mengingkari seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta menganggap nama-nama sebagai majaz. Mereka mengimani akidah Jabr dan Irja, mengingkari sebagian besar perkara yang terkait dengan hari akhir seperti sirat, jembatan di atas jahanam, mizan atau timbangan,
melihat Allah pada hari kiamat nanti, azab kubur, dan juga pendapat mereka bahwa surga dan neraka tidak kekal. Iman mereka bahwa Allah tidak berbicara dengan pembicaraan yang layak bagi keagungannya, dan bercabang darinya keyakinan mereka bahwa Al-Quran adalah makhluk. Selanjutnya, iman menurut mereka adalah makrifat atau mengenal Allah. Selanjutnya, mereka menolak arah ketinggian dalam sifat-sifat Allah. Selanjutnya, ucapan mereka bahwa Allah dekat kepada para hamba dengan zatnya dan bahwa dia bersatu dengan setiap makhluknya. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi dasar bagi penganut mazhab Ittihadiyah dan Hululiyah dalam menegakkan keyakinan sesatnya.